jangan ada tambang, ya itu. Karena saya masih butuh uang dari tambang. Hai, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hot-hotnya nih di Kalimantan, di pulaunya penambang batu bara. Kali ini saya tidak akan sendiri karena di sebelah kiri saya tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Jenal. Oke, Pak Zainal. Ada berita yang cukup menghebohkan di Kalimantan beberapa hari ini. Seperti kita tahu, ada berita banjir di Kalsel. Sebelumnya kita lihat dulu ya videonya seperti apa. Nanti kita akan memberikan reaction terkait yang terjadi di Kalsel. Oke, kita play. Ini sumbernya dari YouTube. Nanti saya kasih juga di linknya di deskripsi ya sebagai kredit. Oh, rumah-rumah sampai bergelimpangan. Mobilnya terendam ya. Lumayan main parah. Ada yang pakai jas hujan, padahal ini bukan hujan ya, ini jas banjir ya. Harusnya dia pakai jas banjir gitu ya, Pak Zainal ya. Harusnya kayak gitu. Dan sepertinya ini ada kayak banjir susulan Pak ya, kayak ada model air arus kayak banjir susulan gitu. Ini apa ini, Pak? Tempat ini penyimpanan air Pak. Tandon ya. Nah seperti ini Pak, ini kan kayak seperti banjir susulan itu ya, kayak model banjir kiriman gitu. Dan sepertinya sih ya mereka itu banjirnya dari ini kok, dari hulu, dari apa ya, dari hulu sungai. Dari hulu dia ke hilir, dia terbalik jadinya. Oke, kita tadi sudah sempat melihat ya banjir yang terjadi di Kalsel, di tanahnya para pekerja tambang. Menurut pendapat Pak Zainal, seperti apa banjir tadi yang terjadi di Kalsel? Menurut saya sih itu banjir yang luar biasa sih ya. Karena apa? Karena selama beberapa tahun, mungkin puluhan tahun ini, barusan ini saya melihat ada banjir mas Kalsel, daerah Kalsel itu kebanjiran, dan banjirnya luar biasa seperti ini Pak ya. Kebetulan Pak Zainal orang asli dari Kalimantan ya, jadi selama hidup dan besar di Kalimantan belum ada yang seperti itu gitu ya Pak Zainal ya? Ya betul, walaupun saya dari suku Jawa, tapi saya kan lahir di Kalimantan. Dan selama saya di Kalimantan, selama saya hidup di Kalimantan, lahir dan sampai sekarang ini, saya baru melihat kabar bahwa Banjarmasin Kalsel kebanjiran. Ya, barusan ini saya dengar. Ya, cukup kayak apa sih kalau speechless. Ya. Tidak bisa berkata-kata gitu. Betul. Oke, selain banjir yang besar tadi, ada yang lebih mengejutkan lagi, yaitu ada suatu badan peneliti yang meneliti apa sebenarnya penyebab dari banjir. Nah, ini pasti berhubungan dengan pekerjaan kita. Oh ya, bagi yang lupa, Pak Zainal ini pernah jadi tamu di video sebelumnya yang memberikan motivasi bagaimana bekerja di pertambangan meskipun lulusan SMA. Nanti kalian bisa lihat videonya yang aku taruh di link di bawah. Nanti kalian bisa tonton bagaimana pengalaman beliau dari awal daftar sampai bisa bekerja di tambang. Oke, kita akan buka fakta yang kedua terkait penelitian tentang banjir ini. Nah, ini Pak Zainal. Jadi menurut Walhi, banjir Kalsel bukan salah hujan, tapi akibat tambang dan kebun sawit. Ada pendapat terlebih dahulu Pak Zainal? Ya memang salah satu penyebabnya mungkin itu Pak, tambang dan kebun sawit. Kenapa tambang bisa menyebabkan banjir? Ya, karena kan proses pertambangan itu harus membuka hutan kan, hutan yang sebelumnya ada, hutan yang sebelumnya rimbun dengan pepohonan. Dengan adanya masuk pertambangan kan otomatis para pohon-pohonnya itu kan pasti ditebangin tuh. Padahal pohon itu kan kalau kita pelajaran dulu SD atau SMP itu fungsinya menahan air gitu ya, menyimpan air gitu ya Pak Zainal ya? Ya betul, dengan akar mereka yang menyimpan air dan jadinya kan meresap air hujan. Jadinya air hujan tuh yang tidak berlebihan lah, bisa diserap oleh akar-akar para pepohonan itu. Oke, ya mungkin
kita simpulkan dari keterangan Pak Zainal tadi, ini kan kita pendapat orang awam ya, pendapat orang awam, jadi bebas berpendapat. Bisa jadi karena faktor tambang yang menyebabkan banjir. Tapi gini Pak Zainal, kita kan pekerja tambang ini. Kalau misalkan kita bekerja di pertambangan terus menyebabkan banjir, gimana sebenarnya perasaan kita ini? Masa bener itu bencana gara-gara kita sih? Kita kan juga sebagai mikir juga sebagai orang yang di situ, wah ternyata orang tambang jahat-jahat. Sebenarnya gimana sih tambang yang bisa menyebabkan banjir sama tambang yang enggak itu seperti apa, atau semuanya menyebabkan banjir kalau menurut Pak Zainal? Ya sebetulnya nggak semuanya sih, nggak semuanya pertambangan yang menyebabkan banjir, nggak semuanya. Ada tambang-tambang yang punya prosedur ibaratnya itu setelah melakukan pertambangan dia melakukan reklamasi atau penanaman hutan kembali. Ada juga yang tidak. Dan yang mungkin yang terjadi di Kalsel ini mungkin lebih banyak perusahaan tambang yang setelah melakukan pertambangan tidak melakukan reklamasi, sehingga hutan yang sudah digali, yang sudah ditambang ditinggalkan begitu saja, dan akhirnya ya musibah ini datang. Seperti itu Pak. Oke, ya kalau menurut aku sih juga gitu ya. Jadi kalau proses penambangan itu tidak semuanya menyebabkan banjir, karena ada prosedurnya. Kita memang proses penambangan itu kan mengeruk ataupun memotong semua pohon-pohon. Tapi dalam proses pemotongan itu dihitung tuh pohonnya ada berapa yang dipotong, terus kemudian jenisnya apa saja. Nah, nanti setelah selesai proses penambangan harus ditanam kembali, kalau sesuai aturan itu harus ditanam kembali dengan jumlah yang sama, dengan jenis yang sama. Sebenarnya kalau misalkan tambang gitu ya, misalkan dalam proses penambangan tuh air yang hujan atau air hujan yang jatuh harusnya di pohon yang sudah ditebang tadi kan sebenarnya masuk ke dalam mangkokan yang proses penambangan itu sebenarnya, dan nggak mungkin akan keluar dari tempat penambangan dan keluar dari area tambang itu sehingga membanjiri tempat sekitar. Mungkin gitu ya, karena ya kita kan pendapat orang awam ya gitu. Ya bisa jadi penelitian si Walhi ini benar ya, tapi bisa jadi salah juga karena mungkin curah hujannya lebih lebat daripada biasanya kan, gitu bisa jadi ya Pak Zainal. Terus berhubungan dengan hutan dan penambangan, kita mau ini nih, ada satu lagi fakta yang akan ditampilkan, yaitu tentang ini komposisi Kalimantan. Kalau hijau itu artinya dulu pohon atau pepohonan. Dari 1950 sampai sekarang 2020 di proses banjir ini terjadi. Ini dikutip dari Gonius di Instagram. Mungkin Pak Zainal punya pendapat seperti apa Kalimantan dulu dan sekarang? Ya sangat jauh berbeda Pak ya. Kalimantan dulu di tahun 1950 dengan yang sekarang di tahun 2020 kemarin. Sangat jauh berbeda karena kayak apa ya? Sepertinya hutannya sudah tinggal berapa persen saja, malah tinggal berapa 40% aja nih Pak yang masih tersisa hutan. Sisanya kan sudah jadi pemukiman atau jadi lahan industri. Dan itu sudah yang membuat salah satu bencana ini datang Pak. Mungkin dari situ. Terus kita lihat di bawahnya itu kan ada foto-foto banjirnya ya. Lumayan parah ya, dilihat dari atas kayaknya areanya luas nih yang kena banjir ya Pak Zainal ya. Ya sangat luas sekali Pak. Notabene kan kalau di Kalsel ya, Kalimantan Selatan itu kan mereka punya tanah tuh yang khusus, yang nggak sama dengan di daerah yang lain. Mereka tuh tanah yang di Kalsel setahu saya dia tuh tanah gambut, tanah rawa. Nah seperti itu yang yang memang dia itu berair, tapi nggak airnya tuh masih bisa ditoleransi sebetulnya. Kalau yang saya pernah main-main ke sana itu, saya pernah jalan-jalan ke daerah Kalsel sana. Tapi entah kenapa kok jadi seperti ini, jadi mengakibatkan banjir seperti ini. Mungkin kalau menurut saya nih banjir kiriman Pak. Kiriman dari sungai mungkin yang sudah tidak bisa lagi menampung debit air yang begitu besar. Jadi dia meluap dan
memasuki pemukiman warga. Dan ini sangat luas loh banjirnya saya lihat ini. Sampai di daerah Banjarmasin pun juga terkena dampaknya dari banjir ini. Jadinya menurut saya ya ini betul-betul banjir yang luar biasa lah Pak. Bisa dibilang wow gitu kali ya kalau misalkan anak gaul sekarang. Terus gini Pak Zainal, aku sih jarang nonton TV ya. Kalau Pak Zainal sering nonton TV nggak? Jarang juga Pak. Nah tapi katanya banjir di Kalsel ini kan lumayan parah, tapi tidak seheboh di Jakarta. Kira-kira kenapa? Ya karena memang dasarnya Kalsel bukan Jakarta Pak. Gitu ya. Iya. Jadi kenapa banjir di Kalsel lebih besar tapi nggak heboh karena Kalsel adalah bukan Jakarta gitu ya. Andaikan saja kejadian ini menimpa Jakarta, mungkin bakal heboh, bakal beritanya bakal kemana-mana. Cuma ini kan karena bukan Kalsel, jadinya ya Karena bukan Jakarta. ya karena bukan Jakarta maksud saya. Jadinya ya para media ya mungkin ya melakukan ini apa? Pengambilan informasi, melakukan survei ya seadanya aja Pak. Karena ya intinya kembali lagi ke awal, dia bukan Jakarta. Andaikan saja dari Jakarta ya mungkin akan cepat, akan sigap. Bantuan gitu. Ya bantuan akan sigap, bantuan pun akan cepat datang. Dan seperti ini banyak kok di tempat saya kita di sini di Kaltim Pak ya. Nah tadi Kaltim saya lihat di jalan-jalan itu banyak tuh ada para aktivis dan ya itu melakukan penggalangan dana untuk di Kalsel. Dan itu kan membuktikan kalau gimana ya, Solidaritas. ya solidaritas belum bisa. Dan ini Pak apa ya, belum adanya bantuan mungkin yang datang. Jadinya para aktivis itu mungkin melihat dan oh ya ini saya pernah tadi malam pas beli makan di satu rumah makan ya. Nah kebetulan tuh yang penjualnya tuh yang rumah makan itu orang Banjar, orang Kalsel. Saya bertanya, kayak apa rumah kebanjiran gitu kan? Iya rumahku kebanjiran. Sepinggang. Ya sepinggang. Padahal Kayak bandara sepinggang. Terus saya tanya, itu sering nggak terjadi begitu? Dulu enggak katanya. Dulu paling maksimal banjir itu paling semata kaki, sebetis itu maksimal sudah. Kali ini aja yang betul banjir seperti ini. Dan ini ya saya dengar cerita dari yang bersangkutan tuh kan Pak. Banyak yang meninggal Pak karena apa? Bantuan kurang. Betul. Banyak yang kekurangan makan dan kedinginan itu. Karena apa? Karena mereka tidur di atas atap rumah. Nah mereka kan rumahnya sudah tenggelam tuh. Jadi nggak bisa ditinggali di dalam rumah kan. Ya otomatis dia di atap karena satu-satunya tempat yang kering di situ kan. Dan di situ, nah siang malam pun di situ. Jadi barat malam tuh pasti cuacanya sangat dingin dan selimut pun tidak ada. Jadinya kemarin itu dia kalau ada bantuan ya ibarat selimut atau baju seadanya, baju masih yang masih bebas pantas lah, yang masih bisa dipakai, saya bergunakan lagi walaupun cuma itu sudah barang bekas ya nggak apa-apa. Dia minta bantuannya sampai seperti itu yang ngomong. Karena betul-betul itu sih Pak, betul-betul parah banjirnya. Oke, itu tadi obrolan kita tentang banjir di Kalsel. Ya kita ngelihatnya memang ya parah sih, tapi apakah itu semata-mata karena proses penambangan atau karena proses tanam sawit tadi? Kalau menurut penelitian ya kita harus telisik lebih lanjut ya, nggak bisa disalahkan dalam satu sisi seperti itu, karena kami pun juga sebagai pekerja tambangan juga di situ kerja sebenarnya dan sesuai aturan semuanya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak sesuai aturan ya kita nggak tahu. Yang pasti kita ya kerja sesuai aturan gitu ya Pak Zainal ya. Terus nah kira-kira nih dengan kondisi yang ada seperti itu, kita sebagai orang awam nih, sekali lagi kita sebagai orang awam sebenarnya gimana sih biar nggak banjir? Kalau menurut Pak Zainal gimana itu? Kalau pengen nggak banjir ya Pindah ya? Enggak Pak, jangan ada tambang ya itu. Cuman kan beda lagi ininya kalau misalkan kita berbicara seperti itu kan beda. Dan walaupun
misalkan harus ada tambang dan misalkan harus ada tambang, tapi mengharuskan perusahaan tambang tersebut harus melakukan reklamasi atau prosedur-prosedur setelah penambangan. Jangan main langsung tinggal, jangan. Karena apa ya Pak, itu akan mungkin dalam waktu dekat itu mungkin tidak berpengaruh, tapi jangka panjangnya yang harus dipikirkan seperti itu. Karena ya kalau dibilang orang sih anak cucu kita gitu kan harus nanti yang kena imbasnya. Kalau kita mungkin sekarang nggak kena imbasnya, mungkin dalam 10-20 tahun ke depan dengan kita tidak melakukan reklamasi, mungkin 10-20 tahun ke depan mungkin kita aman lah, nggak ada masalah. Tapi setelah itu anak cucu kita atau orang-orang yang generasi yang akan datang tuh pasti akan merasakan akibat dari kelalaian yang dilakukan. Jadi apa yang dilakukan sekarang ketika tidak sesuai dengan yang seharusnya, bukan kita sebenarnya yang menerima ya. Iya, karena tapi ya generasi selanjutnya kan. Generasi selanjutnya, benar. Ya mungkin gini sih kalau aku. Seharusnya gimana supaya nggak banjir? Ya mungkin nggak menambang itu tadi benar, tapi ya kalau nambang itu kan ngambil batu bara kan sumber daya. Di undang-undang itu juga dijelaskan sumber daya itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kehidupan rakyat atau warganya gitu, atau kesejahteraan warga Indonesia gitu ya. Proses penambangan boleh saja mungkin ya, asalkan sesuai aturan yang tidak ditaati itu yang harus ditegakkan, mungkin seperti itu sih. Terus bagi kalian kan video-videoku sebelumnya kan ngajakin ataupun ngasih sharing atau berbagi bagaimana caranya masuk ke tambang gitu kan. Jangan dianggap ya karyawan ke tambang ini yang salah gitu. Kalian boleh tetap yang punya cita-cita masuk tambang, ya kita di sini asalkan sesuai aturan. Ya, bukan kita yang salah sebenarnya, tapi mungkin dari segi perusahaannya ataupun aturan-aturan yang pagi bilang A mungkin sore bilang B yang bisa diubah-ubah dengan uang sogokan, kita nggak tahu kan gitu sih. Ya kalau menurut aku sih bukan karena tambang, tapi nggak tahu ya kalau tambang yang liar gitu Pak Zainal, karena saya masih butuh uang dari tambang Pak Zainal. Terus ini lagi Pak, kalau menurut saya selain dari tambang dan kebun sawit tadi ya, iya tadi kebun sawit, bisa jadi ini musibah atau ujian. Ya, kenapa bisa disebut musibah atau ujian? Karena ya mungkin kan ini ya, Kalsel itu identik dengan religiusnya sangat tinggi kan Pak. Religius dari segi apa bisa dibilang religius? Dari segi beragama, karena yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan, saya pergi ke Kalsel dulu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ini terjadi, saya kan sering main-main ke sana, ke Kalsel. Saya ngeliat itu budaya mereka sangat berbeda dengan budaya saya yang ada di Kaltim. Mereka lebih kental, religiusnya lebih kental, dan agamanya lebih kental lah Pak, lebih ini. Tapi kenapa kok bisa kena bencana seperti ini? Mungkin salah satu ya itu mungkin sebuah musibah untuk para warga Kalsel agar lebih bersabar lagi, mungkin cobaan dari yang di atas, mungkin seperti itu sih Pak. Mungkin ujian gitu ya, ujian bagi mereka gitu. Betul, ujian. Ada kata penutup buat teman-teman kita mungkin yang warga Kalsel yang lagi kena bencana. Kalau ada yang nonton ya, ini juga nggak tahu sih video ini bakalan ada yang nonton apa enggak. Tapi intinya kita kan memberikan reaksi terhadap tema yang tadi banjir disebabkan oleh tambang gitu kan. Mungkin ada kata-kata buat teman-teman yang nonton video ini Pak Zainal. Ya kalau aku sih ya turut berduka sampai separah itu. Mudah-mudahan segera surut, segera berlalu. Kita lagi dilanda pandemi nih, ada lagi banjir, terus ada juga bencana di beberapa daerah. Itu bukan waktu kita untuk saling menyalahkan sih, tapi waktu kita untuk bergotong royong, saling membantu. Gimana yang kena
pandemi, gimana yang kena bencana bisa bangkit lagi gitu ya. Ada keluarga di Kalsel? Teman, kalau keluarga tidak ada, Pak. Teman banyak. Ya, teman yang di sana ada yang kena banjir? Ada, Pak. Saya juga sering ngubungin tuh, mereka kayak gimana ya, kerjaannya sudah terhambat dan kayak ya seperti ini, Pak, perekonomiannya nggak seperti biasanya. Biasanya teman saya itu kerja, ini dengan adanya banjir ini kan, jadi kerjanya jadi terhambat. Nah, seperti itu. Dan akses kemarin sempat ada sih, akses jembatan di jalur provinsi itu sempat putus. Jadinya aksesnya terputus untuk dari Kaltim ke Kalsel terputus. Jadinya untuk bantuan itu susah. Cuman sekarang sudah diperbaiki lagi dan ya bantuan bisa mengalir lagi, bisa nyampe ke sana. Dan untuk teman-teman yang di luar Kalsel yang ingin mendonasikan bantuan, mungkin ya mungkin entah pakaian bekas, entah apa ya, selimut dan lain-lain, mereka sangat membutuhkan. Kalau misal ingin membantu, itu mungkin sangat berharga di mereka tuh, sangat berharga di warga-warga Kalsel yang terkena musibah itu. Jadinya ya apabila memiliki niat ya silahkan untuk menyalurkannya ke lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang sudah ada di katanya nanti, Pak, lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah mungkin gitu ya, atau lembaga-lembaga yang resmi. Ini tidak akan saya cut ini sebagai ya, fail kita atau flop kita ya. Oke, mungkin itu teman-teman. Misalkan ada pendapat lain, silakan komentar di bawah ya. Tadi tuh judulnya tuh pertambangan membuat banjir. Kalian setuju apa enggak? Terus sama komen juga kira-kira kita ke depan bahas masalah apa lagi nih? Karena penonton lagi sepi nih, jangan-jangan kalian lagi butuh bahasan baru dari kami sebagai karyawan tambang. Silahkan kalian komen di bawah. Oke Pak Zainal, sampai bertemu lagi. Siap, Pak. Di kesempatan selanjutnya mungkin dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan kita nggak bahas bencana lagi ya, mudah-mudahan ya. Kita bahas tentang tambang lagi naik ataupun perekonomian Indonesia lagi naik karena tambang, mungkin seperti itu Pak Zainal. Ya mudah-mudahan ke depan kita bertemu di kesempatan yang lebih bagus. Dadah.